Aksi kejar-kejaran antara kepolisian Makassar dan pelaku tawuran terjadi hingga ke dalam gang sempit permukiman warga. Zuraida Hanum dalam pembunuhan terhadap suaminya, Hakim Jamaluddin divonis hukuman mati. Selamat malam pemirsa, tingginya kasus baru COVID-19 dan rendahnya kedisiplinan publik membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar transisi selama 2 pekan. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah Anyus Malam selengkapnya. Jajaran Polrestabes Makassar menangkap sejumlah pelaku tawuran. Namun upaya polisi mendapat perlawanan keluarga salah satu pelaku yang tidak rela anak mereka ditangkap. Tim penikam Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan menangkap sekelompok pemuda yang tawuran di Jalan Layang, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku tawuran terjadi hingga ke dalam gang-gang sempit permukiman warga. Saat menangkap salah satu pelaku, upaya polisi sempat dihadang keluarga pelaku dan memprotes sebagai bentuk perlawanan. Dari hasil penyisiran, polisi tangkap 8 pelaku beserta barang bukti busur panah. Penyebab tawuran antar kelompok pemuda dari Jalan Lembo dengan kelompok pemuda Jalan Layang karena dendam lama antar dua kelompok. Seorang maling motor di Palembang jadi bulan-bulanan warga setelah gagal melakukan aksinya. Namun meski beberapa kali dipukuli warga, pelaku seolah tidak merasa sakit. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan dihakimi massa setelah gagal mencuri motor. Meski mendapat pukulan benda tumpul bertubi-tubi, pelaku seolah tidak merasakan sakit. Video ini sempat viral di media sosial karena warganet menduga pelaku memiliki ilmu kebal. Dengan tubuh babak belur, pelaku ditangkap polisi dan dibawa ke Mapolsek Ilir Timur 1 untuk diperiksa. Jadi tersangka ini mengamati si korban, kemudian tidak berapa lama dia melakukan aksinya, namun si korban ini juga melakukan perlawanan, sehingga akhirnya diamankan, ada massa yang bersimpati, dan diamankan, dan anggota kita juga langsung menuju ke TKP, langsung ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan kunci dan pisau. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa Papua dan polisi saling dorong dalam demonstrasi di Malang, Jawa Timur. Jalan protokol Kota Malang pun ditutup. Saling dorong terjadi karena mahasiswa Papua berusaha menerobos barisan polisi untuk melanjutkan aksi mereka di DPRD Kota Malang. Aksi mahasiswa berlanjut dengan menutup jalan protokol pusat Kota Malang. Untuk menghindari kemacetan panjang, polisi menutup seluruh ruas Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Semeru. Secara ilegal, yaitu yang kita turun untuk. Unjuk rasa menuntut Ketua BPD di Desa Sukamakmur, Gerung, Lombok Barat berujung ricuh. Baku hantam antar warga mewarnai aksi tersebut. Kericuan terjadi saat seorang warga pendukung ketua BPD masuk ke kerumunan massa yang berunjuk rasa. Massa yang emosi kemudian mengejar pendukung BPD ini.
Petugas dan warga langsung melerai pertikaian ini dan membawa pendukung ketua BPD ke tempat lebih aman. Tuntutan warga meminta ketua BPD mundur lantaran belum adanya surat keputusan bupati tentang penggantian antar waktu ketua BPD. Setelah menyampaikan tuntutannya, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Tertibnya, acara kena daripada tersanjung lagi terzolim. Sekolah Menengah Atas Negeri 100 Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur terbakar. Ruang guru dan 3 ruang kelas yang berada di lantai 2 ludes dilalap si jago merah. Kobaran api dengan cepat membakar ruang guru dan 3 ruang kelas SMA Negeri 100 Cipinang Besar Selatan yang berada di lantai 2 Jakarta Timur pada Rabu siang. Meski tidak ada kegiatan belajar mengajar, kebakaran membuat panik siswa dan wali murid yang tengah mendaftar ulang dan mengembalikan buku sekolah. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api dengan cepat agar tidak merambat ke seluruh ruangan lain. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Itu kronologis itu pas saya ada tadi sih saya pertama pagi masih nongkrong di sini gitu melihat pada ngeliat pendaftaran anak-anak kan terus pada permulaan buku gitu. Itu saya pulang orang warung tuh yang dengar ada kayak ada terus gitu ledakan gitu kan pas gitu nggak lama api keluar nyala. Nah saya dari itu keluar juga saya keluar api udah gede. Dugaan sementara, kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik dari pendingin udara yang berada di ruang guru di lantai 2. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pelajar yang tergabung dalam alumni dan siswa atau Aliansi Tangerang Raya menggelar aksi protes di depan gedung Kemendikbud Jakarta Pusat. Sementara sejumlah orang tua murid mengeluh anak mereka tidak lolos masuk sekolah negeri karena terbentur sistem usia meski berprestasi. Puluhan pelajar yang tergabung dalam alumni dan siswa Aliansi Tangerang Raya melakukan aksi demonstrasi terkait kebijakan penerimaan peserta didik baru PPDB di depan gedung Kemendikbud Rabu siang. Massa memprotes sistem PPDB dengan sistem penerimaan berdasarkan usia. Menurut mereka, murid yang lebih tua lebih diuntungkan dalam PPDB tahun ini. Mereka mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk mengkaji ulang PPDB dengan sistem jalur zonasi berdasarkan usia. Mereka juga mengeluhkan SPP yang dianggap cukup tinggi bagi siswa yang orang tuanya dari perekonomian yang lemah. Poin pertama dari PPDB, jalur zonasi yang dicampur nggak sesuai sama umur. Dan yang poin kedua itu, mungkin dari SPP minta dihapusin atau diminimalisir karena udah 3 bulan ini kan pelajar secara formal. Massa juga berharap agar PPDB yang sudah berjalan dapat mengulang prosesnya dari awal dan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Leman Maria Oktoba, iNews melaporkan. Dari sejumlah calon siswa yang kecewa karena tidak lolos masuk sekolah negeri adalah Rifki Syadik Abdullah. Meski memiliki nilai ujian sekolah tinggi, Rifki tidak lolos masuk di hampir 7 sekolah menengah pertama negeri di Jakarta melalui jalur prestasi karena terbentur sistem usia. Ibunda Rifki, Aldina Dewi Yulianti, mengeluhkan sistem usia yang saat ini diterapkan dalam seleksi penerimaan peserta didik baru. Menurut Ibunda, saat mendaftar, usia Rifki baru menginjak 11 tahun 10 hari, tidak masuk dalam prioritas usia seleksi penerimaan peserta didik baru. Untuk bisa mendaftar di sekolah manapun, kelempar sampai 7 kali saya daftarin sekolah. 7 kali ngeprint, 7 kali juga terlempar gitu. Saya berpikir, lah ini jalur apa lagi gitu yang harus saya masukin, karena kan ini sudah tahap yang terakhir untuk yang ini. Nah, sementara ini ada lagi, setelah itu masuk ada yang namanya Bina RW. Kembali lagi saya nggak punya harapan. Kenapa? Karena Bina RW itu kembali lagi usia. Walaupun anak saya nilainya mungkin mencukupi, tapi karena usia tetap tidak bisa masuk ke sekolah negeri yang dia tuju gitu.
Sempat berpikir untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta, Yuli kembali mempertimbangkan biaya sekolah yang lebih mahal untuk jangka panjang. Hingga kini ia terus berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan para orang tua lain yang bernasib sama. Ia berharap besar anaknya bisa masuk ke sekolah negeri karena itu ia ingin pemerintah meninjau kembali keputusan agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama memutus semangat anak-anak untuk bersekolah. Dari Jakarta, Vena Malinda, Ilham Elias, Sigit Aryo, iNews melaporkan. Keluarga jenazah pasien COVID-19 menolak anggota keluarganya disemayamkan dengan prosedur ketetapan COVID-19. Selengkapnya sesaat lagi, iNews Malam segera kembali.